Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Rohimatun Nikmah dengan NIM 220103020146. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Fitriani, SPD, STHI, MPD. Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu materi Bahasa Indonesia tingkat SMA kelas 12. Judul materi Bahasa Indonesia yang saya ambil yakni Surat Lamaran Pekerjaan. Apa sih itu surat? Surat merupakan salah satu bentuk komunikasi tulis yang digunakan seseorang untuk melakukan hubungan dalam jarak jauh. Namun, pada zaman modern saat ini, kegiatan surat menyurat tersebut sudah mulai ditinggalkan karena sudah banyaknya alat komunikasi yang lebih canggih seperti handphone dan lain-lain. Surat dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni surat resmi dan surat tidak resmi. Sedangkan surat lamaran pekerjaan ini termasuk ke dalam surat resmi, sekaligus juga contoh dari surat pribadi. Mengapa bisa disebut dengan surat pribadi? Karena surat lamaran pekerjaan ini dibuat oleh seseorang secara individu. Surat lamaran pekerjaan berisi pengenalan singkat tentang diri seseorang dan apa tujuan dari mengirimkan surat tersebut dan juga hal-hal apa saja yang berkaitan dengannya. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang sedang membutuhkan pekerjaan dan ditujukan kepada instansi atau lembaga tertentu. Melalui surat lamaran, pelamar meminta agar ia diberikan pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan bersifat formal atau resmi. Misalnya, surat untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan ataupun jabatan tertentu sesuai dengan iklan yang telah ditawarkan. Surat lamaran pekerjaan menjadi cara yang santun atau resmi untuk mengajukan diri sebagai pelamar. Oleh karena itu, seseorang perlu memahami berbagai hal yang tercantum dalam surat lamaran pekerjaan, agar surat yang dikirimkan dapat dipahami dengan baik oleh perusahaan atau lembaga tertentu. Berikutnya yakni ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika akan menyusun surat lamaran dengan baik. Yang pertama yakni ringkas dan padat. Yang kedua, usahakan menjawab berbagai pertanyaan. Yang ketiga, perhatikan daya tarik. Yang keempat, mengenali karakter perusahaan. Yang kelima, sampaikan dengan kejujuran. Dan yang terakhir, harus memperhatikan susunan surat atau harus tahu struktur surat ketika kita akan membuat surat lamaran pekerjaan. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, jelas, dan tidak bertele-tele. Surat lamaran pekerjaan yang terlalu panjang akan membuat orang jenuh membacanya, bahkan mungkin tidak akan dibaca sama sekali. Hal ini juga akan menggambarkan bahwa diri kita kurang mampu dalam menggunakan kalimat yang efektif. Surat lamaran yang terlalu panjang juga akan membuat pembacanya kurang memperhatikan inti dari surat yang telah kita buat. Usahakan juga agar isi surat lamaran pekerjaan yang dibuat tidak lebih dari 1 halaman saja. Selanjutnya yaitu, apa saja sih unsur-unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan? Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang tepat, baik, dan benar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang lugas dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, menggunakan kata yang sopan dan santun. Yang keempat, menggunakan bentuk surat yang standar. Yang kelima, menggunakan kata pengantar yang padat dan informatif. Yang keenam, tulisan mudah dibaca dan sesuai dengan ejaan. Dan yang terakhir, menggunakan sistematika penulisan surat dengan lengkap. Yang terakhir, sistematika dalam surat lamaran pekerjaan yaitu yang pertama, dalam surat lamaran pekerjaan harus terdapat tempat dan tanggal pembuatan. Yang kedua, lampiran dan perihal. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, alinea pembuka. Yang keenam, isi. Di dalam isi ini harus terdapat identitas,
maksud dan tujuan, serta harus menyatakan lampiran. Yang ketujuh yakni penutup, dan yang terakhir tanda tangan dan nama terang. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam tutur kata maupun penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.